Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Devi Astuti dari Prodi TPPI. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Mycobacteriosis. Mycobacteriosis. Mycobacteriosis pada ikan dikenal sebagai fish tuberculosis atau fish skin tuberculosis yang merupakan penyakit yang bersifat akut atau kronik yang ditandai dengan terbentuknya granuloma pada beberapa organ tubuh pada ikan. Penyebab fish tuberculosis ini dapat disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum, atau Mycobacterium celonae. Ciri dari bakterium ini yaitu tahan asam, bersifat gram-positif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan non-motil, termasuk ke dalam kelompok zoonotik. Penyakit ini dapat ditularkan secara langsung melalui makanan, remah-remah yang terkontaminasi. Bakteri juga dapat menginvasi melalui kulitnya luka, jaringan insang, tanah, air, dan melalui transovarian atau penularan secara vertikal. Patogenesis pada Mycobacterium memiliki beberapa strategi untuk bertahan secara intraseluler pada host pest. Nah, apa itu host pest? Host pest itu termasuk dalam kelas insekta. Fagosum mengandung Mycobacteria resisten terhadap proses normal asidifikasi dan fagolysosome. Hal ini memicu ketahanan bakteri. Lebih lanjut, Mycobacteria patogen menghambat pematangan fagolysosome dengan mencegah fusi dengan komponen terakhir. Yang dihambat pematangannya itu fagolysosome karena fagolysosome ini sangat penting untuk penghancuran mikroorganisme dan patogen intraseluler. Nah, fagolysosome ini terbentuk dari fagosom dan lisosom yang terbentuk dalam suatu proses yang terjadi selama proses fagositosis pada ikan. Makanya yang dihambat itu adalah fagolysosome. Gejala klinis. Secara makroskopis yang teramati antara lain adalah adanya granuloma atau nodul berwarna putih kelabu pada sejumlah organ pada ikan, yaitu hati, ginjal, limpa, jantung, jaringan otot, dan juga pada empedu, mata, dan insang. Pembentukan nodul ini biasanya disertai dengan adanya oedema pada organ tersebut. Membran putih sering terjadi pada usus, mesenterikum, dan siasa. Pada ikan yang berumur muda atau masih benih, mungkin tidak akan menunjukkan gejala klinis karena penyakit ini sifatnya serangannya kronis dan efeknya yang sangat lamban. Pada ikan besar, infeksi terjadi apabila ikan mengalami stres oleh suatu sebab. Gejala awal yang tampak antara lain nafsu makan berkurang, pembengkakan pada kulit, mata menonjol, lesu, dan borok mungkin akan timbul kemudian. Berikut adalah gambar pada organ ikan yang mengalami pembengkakan pada mata dan mengalami pemborokan. Metode diagnosa. Diagnosa pendugaan dari penyakit ini biasanya didasarkan pada adanya tuberse atau granuloma yang biasa diamati setelah kita membedah ikan yang diduga terinfeksi berdasarkan gejala-gejala klinis luar yang tampak. Apabila granuloma belum terbentuk dengan jelas, maka kita bisa mengamatinya di bawah mikroskop dengan preparat smear atau apus yang diambil dari jaringan hati, limpa, dan ginjal. Granuloma juga kadang-kadang biasa terdapat pada luka kulit. Setelah itu, diyakinkan dengan pewarnaan asid fas yang sediaannya diambil dari jaringan yang diduga terinfeksi. Apabila terdapat bakteria yang berbentuk batang terwarnai merah atau pink dengan latar belakang hijau muda, maka tandanya ikan tersebut positif terinfeksi Mycobacteriosis. Untuk lebih meyakinkan, maka dari ikan yang diduga terinfeksi kemudian diisolasi bakterinya dengan menggunakan media spesifik yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi bakteri, biasanya berdasarkan karakterisasi biokimia. Metode deteksi yang lebih cepat sekarang sudah banyak dikembangkan, yaitu antara lain dengan menggunakan metode berdasar DNA atau lebih populer dengan sebutan PCR. Metode pencegahan. Metode pencegahan dilakukan dengan sanitasi, disinfeksi, dan pemusnahan hewan pembawa. Disinfeksi dapat menggunakan 10.000 ppm klorin atau alkohol 60-80%. Meskipun etanol, benzili, 4-fluoropenol, peniphenol atau lysol, dan sodium klorid dapat membunuh Mycobacterium marinum secara cepat di air, bahan lain seperti N-alkyl, dimetil, benzil, amonium klorid, dan potasium peroximonosulfate atau Virkon tidak efektif setelah penggunaan jangka panjang. Sodium hipoklorit cukup efektif mensterilkan dengan waktu kontak lebih dari 10 menit.
Pencegahan penularan melalui pakan dapat dilakukan dengan pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Pasteurisasi adalah proses pemanasan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan melalui pemanasan pada suhu 60-100 derajat Celcius dengan tujuan untuk mematikan mikroorganisme. Metode pengobatan. Treatment atau pengobatan terhadap penyakit ini relatif agak susah. Jadi, tindakan yang lebih baik dilaksanakan adalah tindakan pencegahan dengan segera memusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar. Apabila kita menemukan ikan yang sudah terinfeksi oleh penyakit ini, dan apabila telah terjadi infeksi, tindakan pengobatan dapat menggunakan teramisin yang dicampur ke dalam pakan. Dosis yang diberikan 5-7,5 gram per 100 kg ikan per hari selama 5-15 hari. Rifampicin, streptomycin, dan erythromycin efektif untuk mengobati Mycobacterium pada Yellowtail atau Seriola quinqueradiata. Ethambutol, isoniazid, dan rifampicin terkadang digunakan untuk spesimen bernilai tinggi di akuarium. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.